Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, bertemu kembali di pelajaran tematik. Kali ini kita akan melanjutkan di tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 5. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Yang pertama, lingkarilah tempat tinggal paman Tagor di Jambi. Lingkarilah tempat keluarga besar Beni di Medan. Yang di dalam lingkaran berwarna merah itu adalah Kota Jambi. Kalian juga bisa mencoba mencari tempat tinggal kalian di dalam peta maupun keluarga-keluarga terdekat. Selanjutnya, Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Di Jambi, Paman Tagor sudah memiliki keluarga. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Coba identifikasikan karakteristik individu pada gambar. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, kemudian matanya, hidungnya, bibirnya, tangannya juga berbeda. Kemudian pakaiannya, cara berpakaiannya semuanya berbeda. Seperti yang kita pelajari di pembelajaran kemarin, yaitu perbedaan karakteristik individu, perbedaan individu dan perbedaan di lingkungan sekitar. Perbedaan karakteristik individu juga terjadi di lingkungan keluarga kita masing-masing. Bisa jadi dari cara berpakaian, kemudian kegemaran atau hobi maupun sikap dan perbuatan. Kemudian mari kita lengkapi. Di sini disediakan gambar seorang anak yang sedang menyapu. Bagaimanakah sikap anak tersebut? Anak tersebut memiliki sikap yang rajin. Apakah kalian sudah melakukannya? Terus kemudian ada gambar seorang anak yang sedang menonton televisi, tetapi di sekitarnya terdapat barang-barang yang berserakan. Bagaimanakah sikap anak tersebut? Anak tersebut memiliki sikap pemalas. Jangan sampai kalian memiliki sikap seperti itu. Lalu ada seorang kakak yang dengan adiknya. Lihat, gara-gara kamu mainan kakak jadi rusak. Bagaimanakah sikap kakak tersebut terhadap adiknya? Dia seorang pemarah. Sikap ini harus kita hindari. Lalu di sini ada seorang yang sedang membantu temannya yang terjatuh dari sepeda. Kamu tidak apa-apakan? Dia memiliki sikap suka menolong. Sikap ini baik untuk kita lakukan. Lalu ada seorang anak yang mengembalikan uang. Dia memiliki sikap jujur. Dan masih banyak lagi sikap-sikap yang lainnya. Kita akan melanjutkan untuk membaca teks kisah Putri Tangguh. Untuk teks ini lumayan panjang ya. Jadi kalian nanti bisa menekan tombol stop, kemudian kalian membaca teks bacaan pada cerita yang ada di video ini. Cerita ini mengisahkan seorang putri tangguh yang suka membuang-buang padi untuk makanan. Jadi putri tangguh membuang-buang makanan. Ini tidak boleh kita lakukan.
termasuk mubazir, juga menyia-nyiakan makanan atau rizki pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah cerita atau drama selalu terdapat tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik hati, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Jenisnya adalah legenda. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh? Putri Tangguh, suami Putri Tangguh, dan si sulung anak Putri Tangguh. Siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di debat tersebut? Tokoh utamanya Putri Tangguh dan suami, tokoh tambahannya adalah si sulung anak Putri Tangguh. Siapa tokoh protagonis dalam cerita tersebut? Jelaskan alasanmu. Tokoh protagonisnya adalah suami Putri Tangguh dan si bungsu, karena mereka mengingatkan Putri Tangguh agar tidak membuang-buang padi. Siapa tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Jelaskan alasanmu. Antagonis itu tokoh yang tidak baik atau jahat, yaitu Putri Tangguh karena membuang-buang padi sebagai bahan makanan. Selanjutnya kita akan belajar menyanyikan lagu Injit-Injit Semut. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Setelah menyanyikan lagu Injit-Injit Semut tadi, kita akan sedikit mengulang tentang tempo lagu. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Tempo lambat contohnya lento. Kemudian tempo sedang contohnya andante, seperti orang yang berjalan. Kemudian tempo cepat contohnya allegro. Ini temponya cepat, suasananya menjadi hidup dan riang. Berikutnya kita akan menjawab latihan soal. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengenal berbagai macam sifat individu, tinggi rendahnya nada lagu Injit-Injit Semut, dan kerja berkelompok. Apa keragaman sifat yang ada dalam keluargamu? Tentunya bermacam-macam. Di antaranya ada yang pemarah, penyabar, penyayang, bertanggung jawab, dan tidak sombong. Apa manfaat keragaman sifat dalam keluargamu? Tentunya sifat-sifat yang beragam ada sisi baik, yaitu manfaatnya dapat saling berbagi cerita, dapat mengambil sisi positifnya, juga menjadikan hidup lebih berwarna. Kemudian yang terakhir adalah tugas. Tugas kita hari ini ada di buku Bu Pena halaman 26. Mengidentifikasi keragaman di dalam keluarga. Kalian bisa menyebutkan nama, kemudian sebagai apa, terus sebutkan karakter sikap, bisa juga kegemaran. Contoh, kalian punya adik namanya Ahmad. Karakter sikapnya dia
yang rajin, kegemarannya bermain sepak bola dan suka mengaji. Silahkan kalian tuliskan keragaman individu yang terdapat di dalam keluarga. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Pak Bagus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.